Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Widiatmoko. Dalam kesempatan ini, saya akan mengenalkan para pihak dalam perwakafan. Wakif adalah pihak yang berwakaf. Harta wakaf akan diserahkan kepada nazir, yaitu sebuah lembaga pengelola wakaf. Harta yang diserahkan oleh nazir harus dicatat oleh pejabat pembuat akta ikrar wakaf agar mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Nazir sebagai lembaga pengelola wakaf ini akan memberikan manfaatnya kepada mauquf alaih. Wakif, definisi menurut pasal 1 Undang-Undang 41 tahun 2004 bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Sesuai pasal 7 Undang-Undang 41 tahun 2004, wakif meliputi perorangan, bisa juga organisasi ataupun badan hukum. Ketentuan wakif ini bahwa untuk wakif perorangan diatur dalam pasal 4 pasal 8 ayat 1 Undang-Undang 41 tahun 2004 sebagaimana bahwa syarat wakif perorangan adalah dia sudah dewasa, berakal sehat, mampu melakukan perbuatan hukum dan memiliki sah harta benda yang diwakafkan. Untuk wakif organisasi, ketentuannya diatur dalam pasal 8 ayat 2 di Undang-Undang 41 2004 bahwa organisasi hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan. Sedangkan Nadir sebagai lembaga penerima harta wakaf, menurut definisinya dari pasal 1 Undang-Undang 41 2004 ini, yaitu nadir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Maka nazir ini harus memenuhi syarat sesuai dengan peraturan pemerintah tahun 2006 di PP nomor 42 bahwa nadir dapat meliputi perorangan, organisasi, dan badan hukum, serta harus didaftarkan pada Menteri Agama dan BWI atau Badan Wakaf Indonesia melalui KUA setempat. Jenis nazir atau lembaga yang bisa mengelola dan menerima dan mengelola harta wakaf itu bisa dalam bentuk nazirnya itu dalam bentuk perorangan, namun ini diatur oleh pasal 4 ayat 5 di PP 42 tahun 2006 bahwa nazir perorangan harus merupakan suatu kelompok yang terdiri dari paling sedikit 3 orang yang salah satunya harus diangkat. Salah satunya diangkat sebagai ketua. Kemudian untuk nazir organisasi,
Diatur dalam pasal 7 ayat 3 PP 42 2006 bahwa nazir organisasi merupakan organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan atau keagamaan Islam. Khusus untuk wakaf uang, itu harus sesuai dengan peraturan dari Badan Wakaf Indonesia nomor 2 tahun 2010 tentang tata cara pendaftaran nazir wakaf uang, yang mana hanya badan hukum sosial yang telah mendaftar atau yang telah mendaftar dan mendapatkan surat tanda bukti pendaftaran nazir dari Badan Wakaf Indonesia yang secara legal itu boleh menerima dan mengelola wakaf uang dari masyarakat. Kemudian mauquf alaih, yaitu yang menerima manfaat dari harta benda wakaf ini sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 yang di pasal 1, bahwa mauquf alaih adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai dengan pernyataan kehendak wakif atau pemberinya yang dituangkan dalam akta ikrar wakaf. Maka pada PP 42 2006 di pasal 30 ayat 4, peruntukan manfaat wakaf dapat diikrarkan sebagai satu wakaf khairi untuk kepentingan umum, atau yang dua yaitu untuk wakaf ahli yang diperuntukkan untuk kepentingan nasab atau keturunannya. Khusus untuk wakaf ahli ini diatur di PP 42 2006 tersebut di pasal 30 bahwa pernyataan kehendak wakif atau pemberi benda harta benda wakaf tadi sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 dapat dalam bentuk wakaf khairi atau wakaf ahli. Di ayat 5-nya, bahwa wakaf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diperuntukkan bagi kesejahteraan umum sesama kerabat berdasarkan hubungan darah atau nasab atau keturunannya dengan wakif. Maka di ayat 6, dalam hal semasa kerabat dari wakaf ahli telah punah, jadi putus, tidak ada yang meneruskan secara hubungan darahnya, maka wakaf ahli karena hukum beralih statusnya menjadi wakaf khairi. Jadi diperuntukkan untuk kepentingan secara umum. Yang peruntukannya ini ditetapkan oleh Menteri berdasarkan pertimbangan Badan Wakaf Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.